Oke guys, kembali lagi dengan gua Bimo Givari di channel The Bim Story, tarik napas panjang dan skepam bim boom. Oke, siang hari ini gua akan ngebahas tentang riding position, karena di Instagram atau grup lain lagi panas-panas ya mengenai posisi berdiri saat beradventure. Daripada kita susah-susah atau bertele-tele, langsung aja ya, check it out. Cus cus cus. Karena sekarang di Instagram atau di grup-grup mana buat sedang rame berdiri itu dengan identik adventure. Nah, di sini gue ingin membagikan pengalaman aja nih, bukan gue sebagai profesional, tapi gue ingin sharing ke kalian posisi riding saat berkendara secara adventure atau dual purpose, guna untuk safety riding kalian juga. Di sini gue hanya mau berbagi ya. Kalau mau ada koreksi nanti bisa aja, atau ada yang kurang isi kolom komentar. Jangan lupa, oke guys. Nah, langsung aja. Di sini kita berbicara kapan kita harus berdiri dulu ya guys. Nah, untuk duduk nanti. Nah, saat berdiri, posisi riding, kaki harus ngepit tangki. Ini yang paling penting. Jangan biarkan kaki memberikan celah di tangki. Kenapa? Ini untuk menjaga keseimbangan motor kalian juga, atau disebut juga dengan balancing. Ya, ini gue dapat yang gue lihat selama gue perjalanan atau ngikut kegiatan dari Indonesia Ride Adventure ya guys. Kalau misalnya ada yang salah atau yang kurang, nanti kalian isi komentar aja, santai, kita saling berbagi. Jadi di sini kaki harus menjepit tangki. Yang kedua, kaki kalian sedikit menekuk, guna untuk sebagai pegas atau sebagai shock breaker alami tubuh kalian lah. Kita berdiri berada di posisi tengah dari motor. Jadi saat ada motor berguncang, kalian berada di tengah. Impact yang kalian rasakan itu jauh lebih kecil dan menjaga juga struktur tulang kalian dibandingkan kalian duduk dan mengalami guncangan-guncangan. Itu sakit banget, nggak enak banget. Dengan berdiri kita bisa lebih mengurangi daya kejut atau goncangan yang ada pada saat motor kalian beradventure. Oke, kaki menekuk, rapat dengan tangki. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kalian berdiri, kalian bisa lebih observasi di depan itu medan mana yang harus kalian tempuh. Kalian ambil jalur kiri kah? Di depan ada bebatuan kah? Di kanan ada potongan ranting pohon kah? Itu sangat berbagai macam. Dengan berdiri kalian bisa lebih observasi dibandingkan kalian duduk. Jarak pandang kalian jauh lebih sedikit dibandingkan kalian harus berdiri gitu. Dan yang kedua, kalian harus siap juga dengan gestur atau tangan kalian. Jadi berdiri nggak cuma sekedar berdiri santai begini. Oke lah kalau kalian lari di medan yang lebih gampang atau lebih datar lah, tidak terlalu banyak obstacle. Tapi kalau kalian sudah siap melalui jalur yang banyak obstacle, kalian juga harus lebih sigap. Kalau duduk kalian lebih sigap tangannya, sedangkan berdiri kalian juga harus lebih sigap. Karena saat ada goncangan, kalian bisa lebih koreksi. Tangan kalian udah siap terhadap benturan-benturan gitu. Sejajar dengan stang motor kalian. Kepala juga sejajar dengan stang motor kalian gitu. Jadi saat ada goncangan kalian bisa lebih koreksi bagaimana kalian harus melewati jalur yang akan kalian tentukan gitu. Tangan juga harus siap, duduk juga dengan posisi gini kalian sudah lebih siap gitu. Dibanding kalian begini, kalian pasti punggung sakit, tangan juga kebentur-bentur gitu kan. Ini maksudnya kenapa adventure itu identik dengan berdiri gitu loh guys. Ya kira-kira seperti itu. Nih, kita ulangin ya. Berdiri fungsinya untuk melihat observasi, kalian siap terhadap goncangan, tangan kalian siap gitu kan. Dengkul sedikit menekuk, rapat dengan tangki. Ini penting. Nah, saat kalian melewati tanjakan, kenapa juga harus ada gestur berdiri? Karena supaya bobot berpindah ke depan. Dengan di depan motor kita akan lebih stabil pada di bagian depan. Jadi kita tidak mudah untuk backflip gitu kan. Kalau lagi nanjak backflip kan repot gitu. Nah, ini siap. Pindahkan bobot di depan di tangki. Siap terhadap tanjakan. Kalau ada di turunan, kalian pindah ke belakang nih. Observasi. Pindah ke belakang bobot. Jadi ban belakang bisa lebih mempunyai traksi saat turunan. Kalian lebih bisa balance dan koreksi juga terhadap jalan yang akan kalian lewatin. Gitulah.
Nah, kalau saat duduk nih, fungsinya saat adventure, kadang kalau cross river, kita ngelewatin batu juga. Medannya kan kalian nggak tahu, kadang ada batu-batuan yang unexpected banget lah. Jadi kadang dibutuhkan juga gestur duduk untuk lebih meraba. Jalan bebek gitu ya. Lebih meraba lewat jalur yang bubur, yang bener-bener becek banget gitu kan. Kalian berada di paritnya, kalian juga bisa lebih meraba. Dibandingkan kalian berdiri itu kan agak-agak melehoy gitu, susah. Gitu. Itu kalau lagi posisi duduk. Pokoknya dengan adventure, dengan berkendara secara berdiri, kalian bisa lebih dinamis lah. Kalian harus kalau belok kanan itu pantat buang ke kiri gitu kan, supaya motor bisa punya traksi dan lebih punya momentum untuk belok kanan lebih tajam gitu kan. Belok kanan kayak begini, belok kiri badan begini, pantatnya melehoy gitu, melehoy ke kanan. Kayak berasa di sebelahnya itu ada dudukan lagi, padahal mah nggak ada gitu loh. Makanya menurut gua adventure dual purpose itu memiliki teknik-teknik juga. Beda kalau misalnya kita riding biasa lah, walaupun tentunya pasti ada beberapa teknik juga yang harus dipelajari. Tapi di dual purpose ini lumayan tricky gitu. Gue juga baru belajar. Pokoknya ilmunya banyak deh kalau di sini. Kalau mau beradventure, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang kurang, nanti isi aja kalau mau komentar. Dari gua, Bimo Givari di channel Dream Story. Salam skebam bim boom. Bye bye. Always think of you when spring comes, like it's something in the